Hai guys, kembali lagi dengan Joseph di sini. Kali ini kita mau review sebuah smartphone dari Samsung, yaitu Samsung Galaxy M34 5G. Seperti apa detail reviewnya, pastikan kalian tonton sampai habis ya guys. Tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe, aktifkan loncengnya, juga jangan lupa follow sosial media review guys ya guys. Jadi mari kita langsung review dari Samsung Galaxy M34 5G ini. Aspek pertama yang akan kita bahas dari sisi performance-nya, di mana HP ini dibekali oleh prosesor Exynos 1280 ditemani oleh RAM 8GB dan storage 128GB UFS. Secara performance itu sebenarnya jujur kita melebihi ekspektasi yang kita bayangkan sebelumnya. Karena Exynos 1280 ini adalah sebuah prosesor keluaran tahun lalu yang sudah dipakai di Samsung Galaxy A53, A33 dan M33 generasi sebelum dari M34 ini. Jadi secara prosesor sebenarnya ini ada prosesor yang sudah setahunan dipakai ya guys. Tapi ternyata di tahun 2023 ini Exynos 1280 ini menurut kita lebih optimize di M34 ini. Jadi kita uji coba dari game dulu ya, game Mobile Legends. Kalian bisa lihat untuk settingnya, level playable-nya, durasinya, baterainya semua di layar kalian. Dan kalian bisa lihat untuk rata-rata FPS-nya. Itu juga sesuatu hal yang bagus. Kalian bisa dapat rata-rata FPS di atas 60 FPS, itu sesuatu hal yang bagus banget ya guys. Dibandingkan dulu itu refresh rate-nya tidak kebuka di atas high, di sini kebuka di atas high. Itu sesuatu hal yang bagus. Kemudian bagaimana dengan game Genshin Impact, kita uji coba juga menggunakan game Genshin Impact. Kalian bisa lihat untuk settingnya, level playable-nya, durasi baterainya semua di layar kalian. Overall itu juga termasuk bagus banget untuk kelas Exynos 1280. Menurut kita sih secara performance itu oke banget ya guys. Secara rata-rata FPS-nya juga kalian bisa lihat di layar kalian. Overall untuk gaming masih oke, tapi memang akan ada catatan, nanti kita akan bahas di bagian catatan ya guys. Kemudian bagaimana dengan benchmark sendiri, kita coba menggunakan Geekbench, kalian bisa lihat skornya di layar kalian. Kemudian kita coba menggunakan 3D Mark Wildlife Extreme Stress Test, kalian bisa lihat skornya di layar kalian. Dan terakhir kita coba menggunakan PC Mark, kalian bisa lihat skornya di layar kalian. Overall, yang cukup mengejutkan bahwa prosesor Exynos 1280 di M34 ini tidak throttling ya guys. Kalian bisa lihat untuk uji throttlingnya, kita uji coba selama 30 menit, itu termasuk oke guys, dan tidak throttling yang sampai gimana-gimana. Tetap ada sedikit throttling, tapi masih oke dan bagus banget menurut kita untuk kelas chipset Exynos 1280 ya guys. Ini sesuatu hal yang kucuk banget buat Samsung ya guys. Kemudian sektor berikutnya dari sisi kamera. Ini adalah sebuah sektor yang di-upgrade besar-besaran dari Samsung Galaxy M34 dibandingkan M33. Di mana M34 ini kamera utamanya itu 50 megapiksel. Sudah diberikan OIS guys. Jadi sebelumnya tidak ada OIS, sekarang ada OIS plus juga masih ada ACE. Itu kucuk banget ya buat Samsung. Jadi bisa merekam 4K juga, dan itu mengakibatkan gambar yang diambil itu bisa stabil. Kemudian dia juga mendapatkan upgrade dari sebelumnya kamera ultrawide-nya itu 5 megapiksel ke 8 megapiksel. Itu sesuatu yang bagus banget ya guys. Dan ditambah kamera depannya dari 8 megapiksel ke 13 megapiksel. Meskipun memang kamera depannya maksimal di 1080p 30 fps. Kalian bisa lihat tuh sampel foto dan videonya setelah ini. Menurut kita sih sudah termasuk wow untuk kelas harganya ya guys. Oke guys, kali ini kita menguji coba kamera depan dari Samsung Galaxy M34 5G kalau kita gunakan untuk vlogging. Kurang lebih seperti ini untuk kualitas gambarnya. Kalau di sini kita bisa lihat untuk kualitas warna kulitnya itu memang agak sedikit merah, jadi agak lebih warm ya. Tapi kurang lebih seperti ini untuk kualitas kamera depannya, ada maksimal 1080p 30 fps. Silahkan tulis di kolom komentar mengenai kualitas kamera depan dari Samsung Galaxy M34 5G kalau kita gunakan buat vlogging ini ya guys. Oke guys, ini dia adalah sampel perekaman kamera belakang dari Samsung Galaxy M34 5G kalau kita gunakan buat perekaman video. Untuk kamera belakangnya sendiri bisa merekam hingga resolusi 4K, tapi untuk kamera utamanya, kalau untuk kamera ultrawide-nya maksimal 1080p 30 fps. Tapi karena ini kita rekam di 1080p, kita bisa switch lens ke dalam perekaman video yang sama. Jadi ini sesuatu hal yang bagus dan oke banget lah guys, untuk kualitas gambarnya termasuk baik dan tidak ada masalah. Dan untuk kamera utamanya sendiri ada OIS-nya, dan ini memang lagi berangin ya suasananya. Dan kurang lebih seperti ini untuk kualitas kamera belakang dari Samsung Galaxy M34 5G. Silahkan tulis di komentar ya guys.
Kemudian dari sektor layar, kualitas layar Super AMOLED Full HD Plus 120Hz sudah support SDR10. Ini adalah sebuah upgrade yang lumayan banget guys. Sebelumnya menggunakan layar PLS dan tidak support SDR10. Kali ini sudah support guys, dan itu sesuatu hal yang bagus. Dan layarnya juga sudah support always on display, yang itu sesuatu yang bagus juga untuk kelas harganya ya guys. Kemudian kualitas single speaker di HP ini termasuk bagus dan kencang guys. Ini nggak kencangnya kaleng-kaleng, ini benar-benar bagus banget ya, kencangnya oke banget ya. Kalian bisa dengarkan sampel audio speakernya di video unboxing ya guys. Kemudian HP ini punya highlight utama dari sisi baterainya, di mana baterai 6000 mAh-nya itu benar-benar awet banget ya guys. Kita sudah pakai heavy use, itu SOT secara screen on time itu bisa tembus hingga 8 jam pemakaian lebih ya guys. Secara benchmark pun kita uji coba itu bisa tembus lebih dari 15 jam. Itu sesuatu hal yang bagus untuk kapasitas 6000 mAh di kelas harganya. Ini menurut kita termasuk salah satu yang terawet untuk HP Samsung menggunakan chipset Exynos 1280 ya guys. Kemudian dari sisi charging sendiri, HP ini sudah support 25 watt fast charging, itu butuh waktu 1,5 jam untuk full charge, dan kalian bisa charge dalam waktu 30 menit untuk mendapatkan 43% baterai dari 0% ya guys, itu sesuatu yang bagus. Kemudian untuk fitur sendiri, HP ini sudah ada set fingerprint scanner, sudah ada face unlock, sudah ada NFC, dan 5G ready ya guys. Kemudian dari sisi desain memang ini agak sedikit akan menjadi pertimbangan sebagian orang. Dia masih poninya masih U-drop dan dia masih belum pakai poni pansol. Kemudian dia juga masih bezelnya juga cukup besar di bagian bawahnya. Tapi sekali lagi, menurut kita meskipun desainnya seperti itu yang mungkin akan pertimbangan buat sebagian orang, tapi build quality-nya juga bagus banget ya guys. Ini build quality-nya juga bagus dan nyaman banget buat dipakai sehari-hari, meskipun memang fingerprint magnet banget untuk bagian belakangnya. Solusinya silakan beli case ya guys. Beberapa catatan mengenai HP ini. Yang pertama, HP ini menggunakan slot SIM card hybrid. Jadi kalian tidak bisa pakai dual SIM plus micro SD. Tapi ini sesuatu hal yang masih bagus ya guys, dibandingkan kalian cuma mendapatkan opsi dual SIM card tanpa slot micro SD. Ini suatu hal yang oke guys, meskipun memang kita sebenarnya berharap 2+1, tapi ya oke lah guys, dapat hybrid masih oke. Yang kedua, manajemen panas di HP ini sebenarnya sudah jauh lebih baik dibandingkan generasi sebelumnya. Menurut kita, ketika dipakai heavy use memang akan hangat. Hangat dalam artian yang konotasi nggak sampai panas banget ya guys, hangat. Tapi kalau memang kalian pakai buat gaming lama, itu memang lama-lama memang hangatnya lumayan sedikit mengganggu. Tapi overall, sebenarnya kalau kalian cuma pakai game sesekali, kemudian kalian pakai buat penggunaan harian, itu tidak panas ya guys. Tapi kalau kalian pakai heavy use multitasking, sampai buka 2 aplikasi sekaligus, itu dalam jangka waktu tertentu pasti memang akan hangat. Itu kita harus kasih tahu kepada kalian, mungkin itu akan menjadi pertimbangan tersendiri buat kalian ya guys. Kemudian HP ini punya 3 varian warna, ada Midnight Blue, ada Prince Silver, ada Night Blue. Varian yang kita uji ini menggunakan varian warna Night Blue. Overall sebenarnya bagus semua ya guys, warnanya tergantung selera kalian. Tapi kalau misalnya kalian beli di Samsung Official Store, di Samsung.com, ataupun di Lazadanya Samsung, itu kalian akan mendapatkan bundling kepala charger. Itu kalian bisa langsung check out aja di sana, nanti link pembelinya kita taruh di deskripsi video ya guys. HP ini memiliki jaminan update software sampai 4 kali OS dan 5 tahun security. Itu sesuatu hal yang bagus ya guys. Jadi memang menurut kita sih ini sesuatu hal yang perlu kita apresiasi buat Samsung, karena dari A24 ke atas itu sudah menjamin update 4 kali OS 5 tahun security ya guys. Kemudian HP ini yang memang masih agak disayangkan belum support virtual background zoom, yang memang itu karena keterbatasan dari chipset Exynos 1280-nya ya guys. Kemudian yang kita masih perlu apresiasi adalah masih adanya headphone jack 3,5 mm di kelas harganya, karena sudah mulai banyak smartphone menghilangkan headphone jack di kelas harga 4 jutaan ya guys. Itu dia tadi ada detail review dari HP ini. Gimana menurut kalian? Apakah sudah sesuai ekspektasi kalian atau tidak? Silahkan tulis di komentar. Kalau menurut kita sendiri, overall sebenarnya HP ini layak banget untuk kalian beli. Apalagi kalau kalian incer kamera, kalian incer untuk performance buat harian nyaman. Meskipun memang ada sedikit drawback dari sisi desainnya dan juga dari sisi manajemen panas kalau misalnya pakai heavy use banget. Tapi overall ini adalah HP yang sangat bagus banget ya guys. Overall ini adalah HP yang worth it untuk kalian beli untuk kelas HP Samsung ya guys. Tapi sekali lagi ini ada beberapa review gadget, mungkin bisa berbeda dengan pendapat kalian, tidak masalah. Silahkan tulis di komentar. Dan jangan lupa like video kalau suka, dislike aja kalau suka, dan sampai ketemu di video selanjutnya guys. Oke guys, bye-bye.